Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Sauri. Saya Muhammad Zainal Fala. Kami dari HKI 2. Kesempatan kali ini akan membuat video penjelasan tentang matan jajariyah bab sifat untuk mata kuliah tahsin dengan dosen pengampu Ustadz Khoir Effendi. Nah, jadi kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatuha jahru warizun mustafil munfatihu musmatatun wadid dakul. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Kang. Oke. Saya akan menjelaskan pada bait pertama. Ya, tadi dibacakan oleh Kang Zen, yang mana dalam bait tersebut sifatuha jahrun warizun mustafil munfatihun mutmatatun wadid dakul. Nah, di situ dijelaskan sifat-sifat huruf itu ada jahar. Jahar itu jelas, tidak atau tertahannya udara, itu namanya jahar. Yang kedua ada namanya rohwah. Rohwah memiliki artinya mengalirnya suara. Terus yang ketiga adalah istifal. Apa itu istifal? Istifal itu merendahnya lidah. Terus yang keempat adanya infitoh, yaitu terbukanya lidah dengan langit-langit. Terus yang kelima ada ismat. Apa itu ismat? Lebih sulit keluar. Nah, mereka dari pembagian tersebut itu merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan. Terus adapun lawan-lawannya pada bait yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kang Zen. Tapi sebelumnya dalam bait pertama akan sedikit dicontohkan oleh Kang Zen, karena saya di sini bagian menjelaskan bait-bait tersebut, tapi contohnya dijelaskan oleh Kang Zen. Oke. Nah, oke. Kali ini saya akan beri contohnya. Yang pertama, jahar tadi. Jahar itu contohnya ain dan hurufnya ada 19 ya, ain dan seterusnya. Kalau rokhwah itu ada kho. Terus ada juga infitoh. Nah, infitoh itu huruf-huruf yang memiliki sifat infitoh itu ada 24, yaitu huruf hijaiyah selain huruf itbaq. Nah, huruf itbaq apa aja? Shad, dod, todo. Nah, terus ada juga istifal. Istifal itu ada 22 huruf selain isti'la. Nah, begitu contoh-contohnya. Kita lanjut lagi ke bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmusuha fahas satu sahsun sakat sadiduha lafdun ajid kotin bakat. Silakan Kang Wafa untuk penjelasannya. Oke. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai sifat hamas. Sifat hamas itu artinya mengalirnya udara ya, yang merupakan lawan dari sifat jahar. Jahar itu jelas, kalau hamas itu lawannya sifat jahar, yang mana tadi di bait disebutkan huruf-hurufnya. Saya akan sedikit menulis papan tulis dari bait tersebut. Tadi ya bait pertama ya. Bait yang kedua, mahmusuha fahasahu saksun cakat ya. Terus sadiduha lafdun ajid kotin bakat. Nah, ini yang bait kedua. Bait kedua ini sifat hamas. Hurufnya dalam bait mahmusuha fahasul saksun sakat, fahasahu, ha, terus
Sahsun. Sod, sakat kan, sakat. Sakat. Terus kan. Nah, itu adalah sifat hamas. Yang mana sifat hamas itu lawannya sifat jahar, yang itu mengalirnya udara. Seperti huruf fa, terus ha, sya, sa, ko, sod, sin, kaf, dan to. Nah, contohnya akan sedikit dijelaskan oleh Kang Z. Oke, maaf, dari yang kedua, setelah menjelaskan sifat hamas dalam bait tersebut ada namanya sifat syiddah. Sifat ini syiddah ini artinya kuat atau tertahannya suara. Kalau hamas mengalirnya udara, kalau syiddah mah tertahannya suara. Yang merupakan lawan dari sifat rohwah ya, rohwah. Yang mana hurufnya itu ajib, khotim, bakat. Berarti hamzah, jim, dal. Ini terus jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Itu merupakan huruf syiddah. Yaitu tadi hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf syiddah. Yang contohnya akan dijelaskan oleh Kang Z. Nah, oke teman-teman, contoh hurufnya tadi ada beberapa huruf ya, sudah dijelaskan oleh Kang Alfa. Contoh dari hamas, huruf fa. Terus ada syiddah juga, yaitu contoh yang paling gampang huruf jim, ja. Nah, gitu contohnya. Oke, kita lanjut ke bait yang ketiga, teman-teman. Nah, bait yang ketiga adalah wa baina rihwin wasadidi lin umar wasabu ulwin kuso logtin kid hasor. Kita lanjut ke penjelasan dari Kang Wafa. Oke, selanjutnya bait selanjutnya yang tadi sebutkan oleh Kang Jen, yaitu antara sifat rohwa dan sifat syiddah. Yang tadi selanjutnya kan ya, ada sifat pertengahan itu atau bayinah atau tawassut, tengah-tengah ya. Yang huruf-hurufnya terkumpul dalam lin umar tadi, bait lin umar. Lin umar ya, lin umar. Itu huruf-huruf yang sifatnya pertengahan tawassut, yakni lam, nun, ain, mim, dan ro. 7 huruf tersebut yang mempunyai lidah tegang dan terangkat saat mengucapkannya, atau isti'la, lawan dari istifham. Terangkum dapat dalam Oke, contohnya akan disebutkan oleh Kang Jen. Nah, oke teman-teman, tadi sudah penjelasan bait ketiga yang dimana ada yang namanya sifat tawasud dan juga istilah ya Kang Wafa ya. Iya. Tawasud itu adalah antara rohwah dan juga syiddah. Jadi disebut tawasud, hurufnya tadi sudah disebutkan lin umar. Ya, contohnya lam gitu, nun. Nah, terus ada juga apa tadi? Istilah ya, istilah. Itu tuh ada ya di bait hurufnya kuso dotin kid. Nah, jadi salah satunya contohnya kho juga teman-teman. Kita lanjut ke bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasodudu dunto undo unmut bakoh wafiro min lubil hurufil mudlaqo. Kita akan lanjut lagi ke penjelasan bait 4 dari Kang Wafa. Selanjutnya bait selanjutnya tadi disebutkan wasodundodunto go. Nah, huruf tersebut merupakan huruf dari sifat itbaq, yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah menempel langit-langit.
dan tidak menyisakan ruang atau lidah dengan langit-langit, merupakan lawan sifat infito. Nah, sod berarti sob, bo, po, lo. Itbaq, lidah diangkat ke langit-langit mulut. Sod, do, to, go. Nah, itu merupakan huruf itbaq. Terus ada lagi bait terakhirnya ada farromin lubbi, yakni huruf fa, ro, mim, lam, ba dan ba tersebut merupakan huruf ijlaq, yang mana huruf ijlaq ini lebih mudah dan cepat dikeluarkan karena berada di ujung lidah, seperti fa, kan, fa, terus ro, mim, dan nun, lam, ba. Itu mudah ya karena keluar dekatnya dengan ujung lidah keluarnya. Mungkin contohnya sedikit dijelaskan oleh Kang Zen. Oke, baik teman-teman ya, dari di bait 4 sudah dijelaskan bahwa di bait 4 itu menjelaskan tentang itbaq dan juga idlaq. Nah, kalau itbaq itu yang dimana hurufnya yang menempel ya, contohnya sod, sod gitu, lo, terus yang terakhirnya ada idlaq. Nah, kalau itu yang dimana hurufnya itu keluar lebih cepat karena di ujung lidah. Contohnya tentu yang paling gampang fa, nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bait yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sofiruha sodun wa zayyun sinu qalqalatu kutbu jad din walainu. Nah, penjelasan dari bait yang kelima ini akan dijelaskan lagi oleh Kang Wafa. Silakan Kang Wafa. Oke, selanjutnya bait yang mana menjelaskan tentang huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Tadi disebutkan dalam bait sofir. Sofir tersebut tadi kita sudah mendengarkan pada jam yang tadi ya, oleh kelompok Teh Dipa, Teh Asiatul, Teh Hani, yang mana artinya sofir itu seperti bersuil tapi tidak bersuil kan. Tadi hurufnya itu ada sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Seperti bersuil tapi tidak bersuil gitu kan. Nah, terus selanjutnya akan contoh-contoh dalam huruf tersebut akan dicontohkan oleh Kang Zen. Oke. Tadi penjelasan dari bait yang kelima tentang huruf sofir, yang dimana huruf sofir itu seperti bersuil tapi tidak bersuil ya. Dari satu huruf ya, saya ambil contoh satu huruf, sa, jadi keluar angin, sa, jadi kayak bersuil, sa. Nah, terus ada juga yang terakhirnya kolkolah ya, hurufnya ada dari bait itu kutbu jadin, kop, ko, ba, jim, dan da. Jadi contohnya ak, bukan ake tapi ak. Terus ada juga hasad. Jadi pantul teman-teman kalau. Kita lanjut lagi ke bait yang keenam ya. Nah, bait yang keenam ini adalah wawayau sukana wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Oke, kita lanjut ke bait yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wawayau sukana wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Untuk penjelasannya kembali lagi dijelaskan oleh Kang Wafa. Oke, bait selanjutnya yang mana bait tersebut menyebutkan wawun wa ya'un sukana wan fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Yang mana huruf wawu dan ya
keduanya dalam keadaan sukun. Ya, keduanya dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat patah, maka jadi ketika waw dan ya kedua huruf tersebut dalam keadaan sukun, terus sebelumnya berharokat patah, maka dibacanya di ayun ya, seperti contoh bayinah, bayinah atau waw, 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 bayinah atau zuyina, nah, kan bisa kan ya, jadi agak ada ayun suaranya ya, mungkin. Dan ada sifat inhirab pada bait terakhir, yang mana inhirab ini menyimpangnya makhraj. Ketika ada sifat menyimpangnya makhraj, maka dibenarkan, kan? Seperti tadi diayunkan ya dalam huruf waw dan ya bila lawan suku, tapi sebelumnya sebelum huruf suku tersebut berharokat patah, maka baca diayun seperti bayina, layina, launa, gitu kan. Oke, seperti itu ya, sedikit jelas. Maka saya kembalikan kepada Kang Zen memberi contohnya. Nah, oke teman-teman, jadi sifat yang keenam itu ada huruf waw dan ya. Kalau disukun itu sebelumnya ada di fathah hurufnya. Contohnya itu kayak gini, bayi, jadi diayun, ya, diayun teman-teman. Terus aulain, nah kayak gitulah contohnya. Nah terus di sini juga menjelaskan sedikit tentang inhiraf, yang dimana inhiraf itu secara bahasanya menyimpang. Nah gitu. Untuk penjelasan inhiraf lebih jelasnya ada di bait terakhir, bait 7. Ini bait terakhir tentang bab sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Filami waroi wabita keriri juil walil tafasi sinu doda stutil. Penjelasannya dijelaskan kembali oleh Kang Wafa. Oke, masuk pada bab terakhir dalam bab sifat, ya kan? Yang mana filami waroi wabitakrir juil, yang mana tadi sudah jelaskan bahwa ada yang sifat inhirab menyimpang yang makhraj. Apa itu sifat inhirab? Salah satunya itu ada huruf lam dan ro. Cuma ada dua ya sifat inhirab yang artinya menyimpang yang makhraj. Huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhrajnya nun saat mengucapkan lam tebal, dan huruf ro menyimpang yang ke makhrajnya lam saat mengucapkan ro tipis. Jadi lam saat kita mengucapkan huruf lam, ya kan, posisinya tebal, dan huruf ro tebal juga, gitu kan. Tapi huruf ro ini menyimpang ke makhrajnya lam saat mengucapkan ro tipis. Kita bisa membedakan ya ketika baca ro takik dan ro tafhim. Ro, nah kan, ro dan ro, lam. Nah lam itu hampir tebal ya, tapi huruf ro menyimpang ke makhrajnya lam ya, saat mengucapkan huruf tip. Lalu huruf ro juga memiliki sifat takrir, yang mana getaran yang berulang. Ro, Rabbil alamin, Rabbil, Rabbun. Terus pada bait terakhirnya ada namanya huruf sin yang memiliki sifat tafasyi, yaitu udara yang berhembus deras dalam mulut. Sedangkan huruf dot memiliki sifat istitolah, yakni memanjang makhraj dot dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhraj lam. Jadi sin ini kan dia berhembus deras di dalam mulut, sin ya kan, tebal. Berbeda sama sin ini tipis, tapi kalau sin ini tebal yang berhembus deras dalam mulut suaranya. Sin ya. Terus ada lagi huruf dot. Ya, itu huruf dot itu sifat istitolah, yakni memanjang makhraj huruf dot dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhraj lam. Hampir sama seperti huruf lam. Seperti lam, dot. Nah, bersama ya posisinya di ujung lidah.
Karena supaya lebih jelas oleh contoh, maka contohnya akan dijelaskan oleh Kang Zen. Nah, oke teman-teman. Kita kasih contoh ya tentang bait terakhir ini tentang inhiraf dan juga ada sifat sin dan dod ya. Kalau sin itu tadi apa? Ditafasi. Nah, kalau dod itu Ditolak. Nah, pertama dari inhirafnya dulu. Inhiraf itu kan menyimpang. Jadi yang dimaksudkan menyimpang itu misal contoh kita ambil huruf ar-Rahman. Nah, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Nah, ar-Rahman. Jadi huruf lamnya itu disimpangkan ke huruf ro, digantilah kayak dipindahkan ke huruf ro gitu, disimpangkan. Jadi langsung ke huruf ro. Ar-Rahman itu contohnya dari inhiraf. Nah, terus dari waitafasi dari sifat itu ada sin yang dimana mengembus napasnya banyak ya. Nah, itu jadi bakal kerasa teman-teman kalau kayak gini. Sa. Nah, itu bakal kerasa. Terus yang terakhir do yang istitol itu tuh menjelaskan bahwa huruf do itu lama keluarnya. Lama ya, panjang harakatnya itu maksudnya lama keluarnya karena perlu pergeseran lidah dari sini ke sini. Dari sini ke ujung kayak lam. Nah, lo. Jadi ada jeda seperti detik do untuk mengucapkan huruf do. Begitu teman-teman contohnya. Nah, oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari penjelasan tersebut, dari bab sifat, dari bait pertama sampai bait terakhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berdua. Kekurangannya mohon dimaafkan, lebihnya mohon diberikan apa ya Kang Jen? Kira-kira Diberikan berkah. Nah, mungkin ini kita kan posisinya masih belajar karena tujuan kita membuat video tersebut untuk oke. Mungkin ini ya saya sedikit memberikan penjelasan tadi kalau ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang sopan, yang kurang menarik, mohon dimaafkan karena itu sifatnya manusia kan gitu kan. Tempatnya salah dan tempatnya Nah, belajar. itu salah satunya. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan dan kami jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.